Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di materi ke-9 ini kita akan membahas materinya mengenai desain organisasi. Jadi ya ini ada kasusnya Eli Lilly ya. Jadi kalau kemarin Eli Lilly yang kita bahas pada materi inovasi itu adalah open innovation. Kalau ini adalah perubahan ya inovasi, cuma inovasinya adalah inovasi di departementalisasinya. Jadi case-nya itu antara tahun 2012 dan sampai dengan 2016 itu Eli Lilly akan kehilangan sekitar 10 juta USD per tahunnya ya karena tiga produk andalannya ternyata masa patennya akan habis. Nah, CEO Eli Lilly itu harus mencari cara untuk mengembangkan produk baru untuk mempertahankan pendapatannya. Nah, berbeda dengan perusahaan pesaing yang menggunakan strategi merger untuk mengembangkan obat barunya, itu Eli Lilly merubah departemennya ya. Jadi departemennya dirubah menjadi 5 unit bisnis secara global, yaitu departemen onkologi, departemen diabetes, lalu established market, emerging market, dan animal health. Nah, untuk develop produk barunya secara cepat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena harus develop produk baru secara cepat. Nah, perubahan desain organisasi, karena perubahan desain organisasi ini ternyata hasilnya bagaimana ya? Ternyata hasilnya lebih baik ya. Ternyata Eli Lilly lebih cepat dalam menemukan atau mendapatkan produk-produk baru atau paten atas produk-produk baru. Selain itu ya karena ada departemen established market, maka Eli Lilly juga bisa mempertahankan penjualannya dan karena penjualannya bertahan atas produk yang sudah ada, maka pendapatan Eli Lilly pun juga tetap stabil. Nah, ini contoh perubahan departementalisasi di Eli Lilly. Nah, mendesain struktur organisasi. Jadi di sini ada pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah menyusun dan menata pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu adalah susunan pekerjaan secara formal di dalam organisasi. Lalu ada desain organisasi. Desain organisasi itu proses yang melibatkan keputusan. Jadi harus ada 6 elemen kunci ya biasanya dalam desain organisasi, yaitu ada spesialisasi kerja, ada departementalisasi, ada rantai komando, ada rentang kendali, ada sentralisasi atau desentralisasi, dan juga ada formalisasi. Nah, tujuan pengorganisasian ya yang pertama ini ya, bagi pekerjaan dilakukan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang spesifik dan departemen-departemen yang spesifik. Lalu membagi tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan individu. Lalu mengkoordinasikan dari pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas organisasi yang beragam ya. Lalu mengelompokkan pekerjaan ke unit-unit tertentu, lalu ini ya memastikan adanya relationship ya atau hubungan antara individu, grup dan departemen di dalam organisasi tersebut. Lalu menjelaskan ya atau mendirikan atau menjelaskan ya garis formal ya, garis formal untuk otoritas. Jadi garis garis kalau kalian bicara di struktur organisasi kan itu ada garis koordinasi, ada garis apa ya? Ada garis koordinasi dan ada garis ya garis ini ya formal ya atau garis penugasannya ya. Lalu yang terakhir yaitu mengalokasikan sumber daya organisasi. Ini tujuan dari pengorganisasian. Lalu struktur organisasi itu yang pertama tadi komponennya ada 6. Yang pertama ada spesialisasi. Jadi spesialisasi itu jadi tugas-tugas di organisasi itu dipisah menjadi pekerjaan yang berbeda. Nah, tahapannya itu biasanya diselesaikan oleh orang-orang yang berbeda. Nah, tapi kelemahan dari spesialisasi, over spesialisasi itu ternyata bisa menyebabkan ya nggak ekonomis ya, karyawannya nggak ekonomis yang disebabkan karena kebosanan, karena stres, tingkat ketidakhadirannya meningkat, lalu turnover karyawannya tinggi ya. Ini sebenarnya berkaitan ya. Karena kalau spesialisasi kan berarti orang-orang tertentu akan menjadi ahli di bidang tertentu. Nah, itu biasanya di perusahaan-perusahaan Jepang tuh. Jadi
selama menjabat atau selama bekerja dia akan selalu di situ. Jadi dia akan menjadi ahli di bidangnya. Tapi ya kelemahannya ini, kelemahannya ya ternyata ya karena bosan, lalu stres, maka karena stres tingkat ketidakhadirannya tinggi. Nah, karena tingkat ketidakhadiran tinggi, maka nanti turnover karyawannya juga jadi tinggi. Nah, ini spesialisasi ya hubungan antara produktivitas dan spesialisasi. Jadi produktivitas, jadi hubungannya ini ya, kalau spesialisasinya rendah ternyata produktivitasnya juga rendah. Tapi kalau spesialisasinya terlalu tinggi, produktivitasnya justru turun ya, kalau kita lihat di sini nih. Jadi semakin tinggi spesialisasi, produktivitasnya justru turun. Tapi kalau spesialisasinya rendah, ternyata produktivitasnya juga rendah. Jadi gimana ya, yang sedang ya ini ya. Jadi titiknya ada di sini nih. Spesialisasinya ya menengah, maka produktivitasnya akan mencapai puncaknya. Jadi tapi kalau spesialisasinya terlalu tinggi, maka produktivitasnya justru malah akan turun. Kenapa ya? Karena ini ya impact dari ya ketidakekonomisan manusia ya. Kalau di hukum ekonomi kan ada ya, jadi kalau sudah mencapai titik tertentu maka kepuasannya akan turun. Nah, ini sama dengan work specialization. Lalu yang kedua departementalisasi. Jadi departementalisasi ya ini pembagian organisasinya berdasarkan ya departemen-departemen tertentu ya. Bisa yang pertama berdasarkan fungsi. Nah, departementalisasinya itu berdasarkan fungsi. Jadi departemen-departemennya itu dibentuk berdasarkan kesamaan fungsi tugasnya. Yang kedua bisa berdasarkan produk. Jadi pembuatan departemen atau pengelompokan pekerjaannya itu berdasarkan lini produksinya. Jadi lini produksinya ini misalnya ada lini pertama misalnya ya lini pengolahan dari bahan mentah menjadi barang siap produksi. Lalu nanti ada lini berikutnya misalnya dari bahan baku siap produksi menjadi barang setengah jadi. Lalu jadi nanti yang terakhir menjadi barang jadi. Nah, itu secara garis besar seperti itu ya. Nah, yang ketiga berdasarkan geografi. Nah, kalau berdasarkan geografi itu pengelompokan pekerjaannya berdasarkan lokasi kerjanya. Lalu berdasarkan proses, nah berdasarkan proses ini pengelompokan pekerjaan berdasarkan alur produk atau alur customernya. Lalu yang terakhir berdasarkan pelanggan. Jadi pengelompokan pekerjaan berdasarkan tipe pelanggan dan kebutuhannya. Nah, rantai komando itu adalah garis yang menjelaskan otoritas dari level paling atas ke level paling bawah. Jadi jelas ya, terlihat siapa melapor kepada siapa. Nah, ini yang paling jelas biasanya struktur organisasinya kelihatan misalnya di apa ya, di TNI atau di polisi nih jelas nih kalau rantai komandonya. Nah, ini struktur organisasi contoh dari departementalisasi ya. Ini pengelompokannya berdasarkan fungsi. Nah, contohnya ini ada manajer areanya ya atau manajer pabriknya di sini atau kepala pabriknya. Nah, di sini dibagi menjadi departemennya ada engineer, ada accounting, ada manufacturing, ada human resources, ada purchasing. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ya ini ya, efisiensi ya. Jadi lebih efisien ya karena memberikan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Lalu kelebihan berikutnya ya koordinasi antara fungsi-fungsi tersebut akan lebih baik. Lalu spesialisasinya akan tinggi. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ya ternyata komunikasinya kurang baik nih antara fungsional ini ya. Seperti kemarin ya misalnya antara satu departemen dan departemen lain kan biasanya ngejar apa ya? Ngejar kinerjanya departemen tersebut agar lebih baik. Tapi kadang melupakan tujuan utama. Jadi tujuan utama dari perusahaannya lupa ya. Seperti yang kemarin misalnya tujuannya meningkatkan performa, tapi diterjemahkan oleh engineer lain, oleh accounting lain, oleh manufacturing lain, oleh human resources lain, oleh purchasing lain. Nah, lalu ya ini ya, yang tadi ya. Jadi terbatas sudut pandangnya terbatas hanya pada sudut pandang tujuan departemennya. Jadi dia tiap-tiap departemen ini tidak melihat ya secara keseluruhan ya tujuan keseluruhan dari perusahaan atau dari organisasinya.
Lalu yang berikutnya departementalisasi berdasarkan geografis. Jadi ini contohnya ya ada region barat, region selatan ya, ada midwestern, ada eastern. Nah, kelebihannya apa sih kalau departementalisasi berdasarkan geografi? Ya, yang pertama lebih efektif dan efisien untuk mengatasi isu-isu yang timbul di regional-regional tertentu. Jadi ya apa yang ada di regional tersebut ya lebih efisien dihandle-nya. Kenapa ya? Karena yang berhadapan langsung dengan masalahnya adalah orang-orang atau bagian organisasi yang berada di regional tersebut. Lalu yang kedua ya ini, misalnya ya memberikan servis yang sesuai ya, yang unik. Jadi servisnya akan lebih baik karena menyesuaikan dengan keunikan dari lokasi-lokasi tersebut. Misalnya ya apa ya? Misalnya ya kalau mie instan, misalnya mie instan ya antara yang diedarkan di misalnya Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, misalnya yang Pulau Sumatera karena karakter karakter pasarnya itu lebih menyukai pedas ya mungkin mie instannya bumbu pedasnya akan lebih pedas dibandingkan yang ada di Jawa. Nah, kelemahannya apa ya? Kelemahannya ada fungsi yang sama di berbagai regional. Jadi duplikasi fungsi. Lalu kelemahan berikutnya ya terisolasi dari area lainnya ya. Jadi kurang komunikasi antara satu area dengan area lainnya. Atau terisolasi dari organisasi di area lain atau di regional lain. Nah, itu kelemahannya. Lalu kalau berdasarkan produk, lini produk atau produk departmentalization, nah ini ya. Jadi ada misalnya di sini ada mass transit, ada recreational and utility vehicle sector, lalu rel product sector. Jadi ini dipisahkan berdasarkan lini produksinya. Atau ya kalau diproduksi tadi ya di manufacturing misalnya ya dari line satu sampai line berapa. Nah, tergantung dari eh, lini produksinya ada berapa banyak. Nah, kelebihannya apa sih dari berdasarkan lini produksi, departementalisasi berdasarkan lini produksi? Yang pertama ya ini ya, jadi spesialis di produk dan servis yang tertentu. Lalu bisa menjadi ahli, jadi manajernya bisa menjadi ahli pada industrinya ya, karena dia spesialis pada lini tersebut. Lalu lebih dekat ke customer. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya duplikasi fungsi, lalu terbatas ya, karena tujuannya hanya terbatas pada lininya, dia tidak melihat tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya berdasarkan proses. Jadi ini departementalisasi berdasarkan proses. Ini biasanya berdasarkan alir customernya ya. Ini misalnya ada selling department manager, planning and milling, lalu assembling atau perakitan, lalu sampai finishing, sampai inspection. Nah, kelebihannya apa dari proses ini? Kelebihannya ya aktivitas kerjanya itu akan lebih efisien. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari departementalisasi ini adalah hanya bisa digunakan pada beberapa produk. Jadi hanya produk-produk tertentu nih, tidak semua bisa dipakai. Lalu yang berikutnya ada departementalisasi berdasarkan customer ya, yang memiliki ya kebutuhan secara umum. Jadi dikelompokkan berdasarkan kebutuhan customernya secara umum. Misalnya ada retail, ada wholesale, ada government manager. Jadi ya ada manajer untuk departemen untuk yang ngurusi retail, ada yang ngurusi penjualan secara besar ya, grosir, lalu ada yang ngurusi untuk penjualan kepada berhubungan dengan pemerintahan. Atau misalnya kalau di bank ya, kalau di bank itu kan kebutuhannya lain-lain ya, itu berdasarkan misalnya ada yang prioritas, ada yang biasa. Nah, itu contohnya. eh Lalu kelebihan dari ini apa? Kelebihannya ya kebutuhan customer bisa dipenuhi ya oleh spesialis. Kelemahannya apa? Kelemahannya ya duplikasi fungsi. Nah, dia sudut pandangnya terbatas hanya pada sudut pandang ya bagiannya saja jadi tidak melihat keseluruhan secara tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini rantai komando yang tadi ya, ini contohnya.
Lalu ini garis otoritas, jadi ada line authority dan staff authority. Jadi ini kalau garis koordinasi dan garis apa ya namanya ya? Garis penugasan ya. Jadi ini misalnya koordinasi ke sini. Kalau yang putus-putus kan biasanya garis koordinasi. Nah, kalau ini garis wewenang ya, yang nggak putus-putus atau yang lurus ini garis wewenang atau garis apa ya? Mungkin ya garis-garis perintah ya mungkin. Nah, kalau yang putus-putus adalah garis koordinasi misalnya. Nah, lalu ada span of control. Span of control itu secara harfiah artinya rentang kendali. Nah, apa sih rentang kendali itu? Rentang kendali itu pengertiannya adalah jumlah karyawan yang secara efektif dapat disupervisi oleh satu supervisor. Nah, rentang kendali ini, lebar atau sempitnya rentang kendali dipengaruhi oleh kemampuan manajer, karakter karyawan, kesamaan pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, lalu standar pekerjaan, canggih tidaknya sistem informasi, dan yang terakhir adalah style manager. Oke, yang berikutnya, nah ini contohnya. Contoh span of control. Jadi ini ada yang span-nya misalnya ya rentang kendalinya ada yang 4, ada yang sebelah kanan adalah 8. Nah, ini levelnya dari top manager sampai yang paling bawah. Jadi kalau rentang kendalinya 4, maka level kedua itu ya 4 orang ya. Jadi setiap supervisor itu di bawahnya ada 4 orang yang disupervisi dan seterusnya nih 16, 64, 256 sampai yang terakhir. Nah, kalau ini rentang kendalinya adalah 8, misalnya di bawahnya 8, maka bawahnya setiap 8 orang supervisor ini akan punya 8 orang yang disupervisi di bawahnya. Maka pada level ketiga jadi 64, lalu 512, 40, 96. Jadi kalau span of rentang kendalinya 8, yaitu tiap satu supervisor mensupervisi 8 orang atau 8 anggota organisasinya. Lalu yang berikutnya ada sentralisasi. Sentralisasi itu apa sih pengertiannya ya? Sentralisasi ya organisasi dengan pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik, biasanya hanya pada level top manajemen. Ciri-ciri sentralisasi apa? Lingkungan kerjanya biasanya stabil. Lalu yang kedua, manajer level bawah itu biasanya kurang mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan dibanding manajer level atas. Kenapa ya? Karena keputusannya biasanya diambilnya hanya oleh top manajemen. Manajer level bawah itu cenderung tidak mau membuat keputusan. Lalu organisasi cenderung menghadapi krisis atau beresiko atas kegagalan perusahaan. Nah, ini biasanya kalau perubahannya cepat ya. Kalau perubahannya cepat, maka biasanya beresiko mengalami kegagalan atau menghadapi krisis. Karena kan semua keputusan harus diambil oleh top manager. Lalu biasanya organisasinya besar. Lalu desentralisasi. Desentralisasi itu apa sih? Yaitu organisasi yang keputusannya diambil oleh personel yang paling dekat dengan tindakan atau dengan permasalahan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya lingkungan kerjanya kompleks, tidak pasti. Lalu manajer level bawah itu berpengalaman dan mampu membuat keputusan. Kultur perusahaan terbuka, manajer level bawah dimungkinkan berpendapat. Lalu biasanya tersebar secara geografis. Lalu yang berikutnya ada organisasi yang formalisasi ya. Jadi tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasi dan perilakunya diarahkan oleh aturan dan prosedur. Jadi pekerjaan dengan tingkat formalisasi yang tinggi itu memungkinkan kebijakan dan adjustment yang lebih kecil pada cara kerja karyawannya. Lalu pekerjaan dengan tingkat formalisasi yang rendah itu memberikan hambatan yang lebih sedikit pada cara kerja karyawannya. Jadi semakin rendah formalisasinya maka hambatannya lebih sedikit. Kenapa ya? Karena karyawannya bebas melakukan apapun ya. Menggunakan cara apapun, yang penting hasilnya sesuai. Tapi kalau formalisasi kan harus sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Nah, ini makanya kenapa di sini formalisasi tinggi, adjustmentnya kecil. Lalu ada organisasi mekanik dan organik ya. Jadi organisasi mekanik itu ciri-cirinya apa ya? Spesialisasinya tinggi. Lalu departementalisasinya jelas ya atau rigid. Lalu jelas rantai komandonya,
Rentang kendalinya cenderung sempit, lalu ada sentralisasi, formalisasinya tinggi. Lalu organisasi organik ya. Jadi organisasi organik ya, ciri-cirinya ya organisasinya cross fungsional ya. Lalu hierarkinya juga cross hierarkial. Lalu informasinya biasanya beredarnya bebas nih. Jadi antara satu departemen ke departemen lain itu biasanya informasinya semua bisa mendapatkan informasi tersebut. Lalu rentang kendalinya cenderung luas atau lebar. Lalu biasanya ada desentralisasi, formalisasinya rendah. Nah, ini perbedaan organisasi mekanik dan organisasi organik. Nah, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi itu ini ya, yang pertama strategi organisasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua ukuran organisasi. Yang ketiga teknologi yang dipakai. Lalu yang terakhir tingkat ketidakpastian pada lingkungan organisasi. Nah, ciri-ciri desain organisasi tradisional itu seperti apa? Yang pertama simple, departementalisasinya rendah, rentang kendalinya lebar, lalu sentralisasi, formalisasinya rendah. Lalu kalau fungsional itu departementalisasi berdasarkan fungsi, struktur divisi itu pemisahan menjadi unit bisnis atau divisi yang lebih kecil dengan otonomi yang terbatas di bawah koordinasi dari headquarter-nya ya atau head office-nya. Nah, ini simple struktur, kelebihannya ya lebih cepat pengambilan keputusannya, fleksibel, biasanya lebih biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit untuk maintain struktur organisasinya, lalu keterbukaannya jelas. Kelemahannya ya ini ya, tidak bisa memfasilitasi pertumbuhan dari organisasi. Kalau organisasi semakin besar, nah maka nanti semakin sulit ya. Lalu tergantung pada satu orang, maka beresiko. Nah, fungsional structure keuntungannya ini uh, dia ya biasanya ya biaya lebih rendah ya. Jadi cost saving karena adanya spesialisasi. Jadi ya duplikasi pekerjaannya rendah, duplikasi orang dengan kemampuan yang sama itu juga tidak ada. Jadi hanya spesialisasi ini hanya satu orang tertentu. Atau peralatan dengan kemampuan yang sama juga tidak. Lalu employee atau pekerjanya itu biasanya dikelompokkan ya, dikelompokkan dengan pekerja lain yang memiliki pekerjaan yang sama. Kelemahannya, kelemahannya ini ya untuk mencapai fungsi karena tujuannya mencapai fungsional, jadi hanya pada fungsinya saja, maka ya sudut pandangnya nantinya tidak bisa mencapai tujuan besaran organisasi atau tidak bisa melihat apa yang terbaik bagi organisasi karena hanya melihat apa yang terbaik bagi fungsinya. Lalu spesialis ya, karena spesialis pada fungsi tertentu maka biasanya pengetahuan akan fungsi lain itu akan sedikit atau tidak memiliki pengetahuan akan fungsi lain, maka nantinya ya susah ya untuk mencapai tujuan besaran organisasi. Lalu kalau struktur divisional itu kelebihannya ya fokus pada tujuannya. Jadi manajer divisi ya bertanggung jawab untuk apa yang terjadi pada produk dan servisnya. Kelemahannya ya ada duplikasi aktivitas dan sumber daya sehingga nantinya bisa meningkatkan biaya dan efisiensinya akan berkurang. Nah, desain organisasi kontemporer itu struktur timnya, itu struktur organisasi di mana keseluruhan organisasi bekerja bersama dan memiliki tugas masing-masing. Lalu ada struktur metrik. Struktur metrik ini struktur organisasi yang terdiri dari spesialis dari departemen fungsional yang berbeda di tiap bidang yang bekerja ya project per project sesuai spesialisasinya. Lalu ada learning organization. Learning organization ini adalah organisasi yang telah mengembangkan kapasitasnya untuk terus-menerus mempelajari, mengadaptasi, dan berubah. Lalu jadi learning organization ya ini berdasarkan karena namanya learning organization ya, jadi terus-menerus mempelajari hal-hal yang baru nanti akan selalu beradaptasi dan berubah. Lalu organisasi jaringan, jadi organisasi yang menggunakan karyawannya untuk bekerja dan jaringan dari vendor eksternal untuk memenuhi kebutuhan komponen atau proses kerja. Jadi organisasi jaringan ini misalnya apa ya?
Misalnya kalau di perusahaan tambang, misalnya United Tractor atau Trakindo ya, itu kan selain penyedia alat berat, mereka juga biasanya menyediakan spare part-nya nih. Nah, biasanya orang-orang United Tractor atau orang Trakindo itu dia akan punya gudang nih, akan punya gudang di perusahaan-perusahaan tertentu. Misalnya apakah di perusahaan pertambangan atau di perkebunan, biasanya dia akan menyediakan orang di situ, terutama untuk yang spare partnya yang cepat ya, cepat berganti ya. Nah, dia akan menyediakan orangnya atau karyawannya di customernya itu. Jadi organisasi itu dalam organisasi pertambangan atau perkebunan itu selain ada karyawan perusahaan tersebut juga ada karyawan-karyawan dari perusahaan luar nih, misalnya dari United Tractor atau Trakindo yang nantinya akan menyediakan spare part. Jadi kalau minta spare part nggak ke gudang perusahaan itu, tapi ke gudang Trakindo atau ke gudang United Tractor. Jadi penyedia spare partnya. Jadi organisasi jaringan ya juga melibatkan organisasi dari vendor eksternal. Nah, apalagi di tambang ya atau misalnya di perkebunan yang lagi LC ya atau lagi land clearing itu biasanya butuh butuh banyak ya spare partnya kan cepat nih fast moving maka biasanya daripada beli satu persatu spare part untuk alat beratnya maka lebih baik ya menyediakan aja gudang di situ untuk UT dan atau penyedia jasa alat berat. Oke, selanjutnya, nah ini ada struktur project ya. Jadi struktur project itu adalah ya struktur organisasi di mana pekerja bekerja untuk menyelesaikan projectnya. Lalu ada boundary list. Jadi struktur boundary list itu ya didesain struktur organisasinya didesain tidak dibatasi oleh batasan baik secara vertikal, horizontal atau batasan eksternal yang ada pada desain organisasi sebelumnya. Lalu ada organisasi virtual. Organisasi virtual itu adalah organisasi yang terdiri dari karyawan inti dengan jumlah yang sedikit dan spesialis dari luar organisasi. Ini direkrut pada waktu tertentu nih, jadi waktunya sampai kapan untuk mengerjakan suatu proyek. Nah ini tim struktur ya, jadi apa sih tim struktur itu ya ini, dimana ya struktur yang dimana organisasi dibuat dari ya dari grup kerja ya, grup kerja atau tim. Nah keuntungannya ini karyawannya atau pekerjaan itu lebih terlibat ya, lalu mengurangi batasan antar fungsi. Lalu kelemahannya ya tidak jelas rantai komandonya. Lalu adanya tekanan pada tim untuk perform. Lalu matriks project, keuntungannya apa? Keuntungannya ya lebih fleksibel ya, desainnya lebih fleksibel, jadi lebih cepat untuk merespon perubahan lingkungan. Lalu pengambilan keputusannya lebih cepat. Kelemahannya ya kompleks ya. Jadi ya untuk menunjuk orang mengerjakan project itu cenderung lebih kompleks. Lalu adanya konflik pekerjaan dan karyawannya. Jadi karyawannya bisa konflik baik itu pekerjaan maupun orangnya. Lalu boundaryless, ini keuntungannya ya fleksibel dan responsif, terutama untuk merespon perubahan. Lalu ya menggunakan talent ya, talent atau bakat dimanapun ini ada. Kelemahannya ya kurang kontrol, lalu kesulitan dalam berkomunikasi. Lalu learning structure ini keuntungannya ya lebih mudah nih untuk berbagi pengetahuan ke seluruh organisasi. Lalu ya sumber daya untuk bersaingnya lebih menyediakan sumber daya untuk bersaing. Kelemahannya ya kadang ada karyawan yang mungkin enggan ya untuk membagi pengetahuannya atau karena ketakutan untuk kehilangan powernya. Lalu kelemahan berikutnya ya kalau ada karyawan yang berpengalaman nih, kalau ada karyawan yang berpengalaman yang seharusnya membagikan pengetahuannya ke seluruh organisasi ternyata ya resign atau bahkan pensiun. Nah, itu kan uh, kelemahannya itu. Nah, ini organisasi metrik ya, contohnya ya ada R&D, ada marketing. Jadi ini berdasarkan produk ya, R&D ada produk R&D produk 1, R&D produk 2, R&D produk 3. Jadi dibaginya ya bisa berdasarkan produknya.
Lalu kolaborasi internal itu ada cross functional team. Jadi ini adalah tim kerja yang terdiri dari berbagai individu yang isinya spesialis-spesialis dari berbagai fungsi. Lalu task force ya, ini adalah tim sementara, bisa berupa komite untuk melakukan atau mengatasi masalah spesifik jangka pendek. Nah, ini keuntungannya, keuntungan dari ini kolaborasi internal ya, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, lalu outputnya akan lebih inovatif, lalu menyediakan apa ya, menyediakan kemampuan ya, atau menyediakan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang kompleks. Lalu keuntungan berikutnya ini berbagi informasi dan berbagi pendekatan terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ya munculnya potensi konflik antar personal. Lalu kelemahan berikutnya perbedaan sudut pandang dan persaingan untuk mencapai tujuan. Lalu ya koordinasi untuk logistiknya untuk yang memenuhi ini ya, untuk memenuhi tujuan atau menjalankan organisasi kelemahannya ada di koordinasi logistiknya. Lalu yang berikutnya ada communities practice. Ini adalah kumpulan orang atau karyawan yang berbagi permasalahan, perhatian, dan passion, memperdalam pengetahuan dan kemampuan dalam suatu bidang dengan interaksi yang berkelanjutan. Ini karena komunitas ya, maka ya kumpulan dari beberapa orang atau karyawan. Nah ini lanjutannya ya komunitas praktis gimana? Jadi komunitas praktis ini harus memiliki top manajemen yang support dan jelas ya tujuannya atau ekspektasinya jelas. Lalu menciptakan lingkungan yang bisa menarik orang dan mampu memberikan masukan ya. Jadi orang-orang tersebut mau dan mampu mengeluarkan masukan, lalu mau melakukan conversation, lalu berbagi pengetahuan. Lalu yang kedua, ya ini menyediakan pertemuan reguler ya dari komunitas, baik offline maupun online. Lalu menyediakan komunikasi yang reguler, harus ada komunikasi yang reguler antara anggota komunitas. Lalu fokus pada permasalahan sesungguhnya dan isu-isu yang penting untuk organisasi. Lalu memiliki keterbukaan yang jelas dan tujuan manajerial yang jelas. Nah, kolaborasi eksternal. Kalau tadi kolaborasi internal, sekarang kolaborasi eksternal. Kolaborasi eksternal yang pertama ada open innovation. Ini yang kemarin kalian kerjakan, misalnya contohnya di kasusnya Eli Lilly ya. Open innovationnya di Eli Lilly. Jadi open innovation itu sebenarnya adalah membuka pencarian ide baru di luar batasan organisasi dan memungkinkan untuk mentransfer inovasi ke dalam atau keluar organisasi. Makanya di kasusnya Eli Lilly yang kalian bahas kemarin itu, di situ Eli Lilly kan menyediakan apa ya? Menyediakan lab-lab ya. Jadi orang-orang atau orang-orang di luar organisasi itu bisa melakukan uji di labnya Eli Lilly atau kerjasama dengan berbagai lab di berbagai negara untuk menciptakan obat-obat baru. Lalu yang kedua ada strategic partnership. Jadi ini adalah kolaborasi antara dua atau lebih organisasi dengan mengkomunikasikan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, open innovation kelebihannya ya memberikan apa yang diinginkan oleh customer nih. Jadi apa yang diinginkan oleh customer akan dipenuhi. Lalu organisasi lebih cepat untuk merespon permasalahan yang kompleks. Lalu tidak hanya memperhatikan hubungan internal organisasi, tapi juga memperhatikan eksternal organisasi. Lalu ya fokusnya ke ini ya, ke pasarnya. Lalu menyediakan ini ya, menyediakan cara untuk mengurangi ini peningkatan biaya dan ketidakpastian dari product development. Kenapa ya? Karena dari open innovation tadi kan menyediakan pendekatan yang terbaik ya. Semua yang melakukan tes itu kan bukan hanya dari perusahaan, tapi dari eksternal. Jadi Eli Lilly hanya menyediakan labnya saja yang melakukan tesnya atau di labnya itu dari eksternal, sehingga biaya untuk tes atau kegagalan untuk tesnya atau riset developmentnya kan bisa ditekan ya. Baru nanti kalau jadi baru kerjasama untuk patennya dengan Eli Lilly. Nah kelemahannya
Ya ini managing prosesnya permintaannya tinggi. Lalu ya membutuhkan support eksternal yang kuat. Lalu harus ada perubahan budaya ya, karena kan bukan hanya melibatkan internal organisasi, tapi juga melibatkan eksternal organisasi. Terus harus fleksibel organisasinya. Lalu ya karena yang melakukan tes tadi banyak dari eksternal, hanya menyediakan, maka ya di sini harus jelas nih bagaimana pengetahuan atau hasil ujinya itu dikontrol dan dibagikan. Jadi jangan sampai ujinya misalnya yang Eli Lilly diuji di Eli Lilly tapi ternyata ya dia patennya ke perusahaan lain atau dibagi ke perusahaan lain. Nah, itu kan makanya krusial ya bagaimana pengetahuan atau sumber daya hasil uji cobanya itu dikontrol dan dibagikan. Lalu ini flexible work arrangement ya. Jadi ya eh, organisasi yang pola kerjanya fleksibel. Yang pertama ada telekommuting ya. Jadi ini pekerjanya itu bisa bekerja di mana saja. Jadi terhubung ke tempat kerjanya dengan komputer. Nah, ini kemarin karena ada pandemi ya, jadi banyak banyak organisasi atau perusahaan ini yang melakukan ini nih. Cuma kalau ini tidak pandemi pun juga dilakukan hal seperti itu. Lalu yang kedua compress work week. Jadi ini intinya ini ya jadi bekerjanya pada jumlah jam kerja per minggunya sama misalnya. Tetapi mereka karyawannya itu bisa memilih bekerja dengan jumlah hari yang lebih sedikit. Jadi, tapi ya perharinya lebih panjang. Misalnya per minggu harus diwajibkan kerja 40 jam per minggu. Nah, karyawan itu bisa memilih nih, misalnya apakah dia bisa bekerja 10 jam selama 4 hari atau misalnya ya 14 jam selama atau 13 jam selama 3 hari. Nah, selama jam kerjanya terpenuhi. Jadi hari kerjanya lebih sedikit. Nah, karena dikompres ini maka biayanya akan lebih rendah ya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk transportasi, untuk apa ya, misalnya untuk makanannya biasanya akan lebih rendah. Karena dikompres nih, jadi biaya transportasi jelas lebih rendah. Lalu flex time atau flexible work hour ya. Jadi di sini ya karyawannya bebas ya. Jadi yang penting memenuhi jumlah jamnya dalam seminggu. Tapi ya bisa bisa bebas dia menentukannya. Misalnya mau masuk jam 7 pulang jam 5 atau masuk jam 9 pulang jam 7 dan sebagainya. Jadi fleksibel jam kerjanya. Lalu yang berikutnya ada job sharing. Jadi job sharing ini ya praktek memiliki ya dua atau lebih karyawan yang membagi full time jobnya ya. Ini contohnya itu ya supir angkot lah ya yang paling gampang ya. Supir angkot kan ada supir pagi, ada supir sore misalnya kalau zaman dulu atau misalnya ya supir supir apa ya? Supir taksi online atau supir taksi misalnya ya dia pekerjaannya sama nih, cuma dia berbagi pekerjaannya itu. Lalu ada contingent workforce ya. Jadi contingent worker nih terdiri dari temporary, freelance atau kontrak worker yang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan akan ya kemampuannya dia. Jadi saat dibutuhkan saja. Oke, itu materi kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di forum atau di grup ya. Nanti akan saya jawab. Oke, jika sudah, maka terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat